Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nelsi Yulia Syafitri dengan NIM 210531167 dari Prodi Pendidikan Ekonomi, Fakultas Ekonomi. Baiklah, video kali ini saya buat dengan tujuan untuk memenuhi tugas 3 mata kuliah pengantar kewirausahaan dengan dosen pengampu Ibu Efni Ceria SPD MPDE. Presentasi yang akan saya lakukan yaitu membahas tentang model pengembangan kewirausahaan. Selamat menyaksikan. Di sini kita akan membahas mengenai model pengembangan kewirausahaan. Yang pertama, ada pengertian usaha. Yang kedua, ada tahapan pengembangan usaha. Yang ketiga, ada teknik pengembangan usaha. Yang keempat, jenis strategi pengembangan usaha. Yang kelima, strategi pengembangan usaha dalam perspektif Islam. Yang keenam, ada perencanaan pengembangan unit bisnis. Yang pertama kita akan membahas mengenai pengertian usaha. Dalam memenuhi kebutuhan manusia, maka usaha dapat menimbulkan adanya dunia usaha yang menciptakan barang dan jasa. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, usaha merupakan kegiatan dengan menggunakan tenaga pikiran atau badan untuk menyatakan suatu maksud. Usaha adalah melakukan kegiatan secara tetap dan terus-menerus dengan tujuan memperoleh keuntungan, baik yang diselenggarakan oleh perorangan maupun badan usaha yang berbentuk badan hukum atau tidak berbentuk badan hukum, yang didirikan dan berkedudukan di suatu daerah dalam suatu negara. Dapat disimpulkan bahwa usaha adalah suatu kegiatan yang di dalamnya mencakup kegiatan produksi dan distribusi dengan menggunakan tenaga pikiran dan badan untuk mencapai suatu tujuan. Yang kedua, kita masuk ke tahapan pengembangan usaha. Dalam melakukan kegiatan pengembangan usaha, seorang wirausaha pada umumnya melakukan pengembangan kegiatan usaha tersebut melalui tahapan-tahapan pengembangan usaha sebagai berikut. Nah, yang A, memiliki ide usaha awal. Usaha seorang wirausaha berasal dari suatu ide usaha. Ide usaha yang dimiliki seorang wirausaha dapat berasal dari berbagai sumber. Ide usaha dapat muncul setelah melihat keberhasilan bisnis orang lain dengan pengamatan. Selain itu, usaha juga dapat timbul karena adanya sense of business yang kuat dari seorang wirausaha. B. Penyaringan ide atau konsep usaha. Penyaringan ide usaha akan dilakukan melalui suatu aktivitas penilaian kelayakan ide secara formal maupun yang dilakukan secara informal. Yang C, pengembangan rencana usaha atau business plan. Komponen utama dari perencanaan usaha yang akan dikembangkan oleh seorang wirausaha adalah perhitungan proyeksi rugi laba dari bisnis yang dijalankan. Proyeksi laba rugi merupakan muara dari berbagai komponen perencanaan bisnis lainnya, yaitu perencanaan bisnis yang bersifat operasional. Dalam menyusun rencana usaha business plan, para wirausahawan memiliki perbedaan yang dalam membuat rincian rencana usaha. Yang D, implementasi rencana usaha dan pengendalian usaha. Rencana usaha akan menjadi panduan bagi dalam pelaksanaan usaha yang akan dilakukan seorang wirausaha. Dalam kegiatan implementasi rencana usaha, seorang wirausaha akan mengarahkan berbagai sumber daya yang dibutuhkan seperti modal, material, tenaga kerja untuk menjalankan kegiatan usaha. Kita masuk pada poin yang ketiga, yaitu teknik pengembangan usaha. Pengembangan usaha merupakan sejumlah tugas atau proses yang bertujuan untuk menumbuhkan usaha yang dilakukan. Pengembangan usaha dapat dilakukan dengan beberapa cara, diantaranya 1. Perluasan skala usaha. Beberapa cara umum yang digunakan untuk memperluas skala usaha diantaranya yaitu 1. Menambah kapasitas mesin dan tenaga kerja serta tambahan jumlah modal untuk investasi. Memperluas produksi, seorang wirausaha harus memperhitungkan mengenai prospek pemasarannya. Nah, yang kedua, menambah jenis barang atau jasa yang dihasilkan. Pengembangan jenis ini baik dilakukan untuk menurunkan biaya jangka panjang sekaligus menaikkan skala ekonomi. Yang ketiga yaitu menambah lokasi usaha di tempat lain. Perluasan skala usaha juga harus memperhatikan beberapa aspek, diantaranya 1. Produktivitas modal dan tenaga kerja. Yang kedua, biaya tetap dan biaya variabel. Yang ketiga, biaya rata-rata. Dan yang terakhir, skala produksi yang paling menguntungkan. Cara yang kedua yaitu dengan perluasan cakupan usaha.
Perluasan cakupan usaha atau diversifikasi usaha dilakukan dengan mengembangkan jenis usaha baru di wilayah usaha yang baru, serta dengan jenis produk yang baru dan bervariasi. Yang ketiga, yaitu perluasan dengan kerjasama atau penggabungan dan ekspansi baru. Ada beberapa jenis perusahaan dengan cara ini, yaitu yang pertama, joint venture adalah bentuk kerja sama beberapa perusahaan dengan negara yang berbeda menjadi satu perusahaan untuk mewujudkan konsentrasi kekuatan-kekuatan yang lebih padat. Yang kedua yaitu merger, yaitu proses penggabungan dua perseroan menjadi satu perusahaan. Salah satu perusahaan tersebut akan tetap berdiri dengan nama yang sama, sementara perusahaan yang lain akan hilang dengan kekayaan menjadi milik perusahaan yang baru. Merger terbagi menjadi 3, yaitu merger horizontal, vertikal, dan konglomerat. Yang ketiga yaitu holding company atau akuisisi. Holding company adalah penggabungan beberapa perusahaan dengan salah satu perusahaan yang bertujuan untuk memiliki saham dari perusahaan yang lain dan bisa mengatur perusahaan tersebut. Yang selanjutnya yaitu sindikat. Sindikat merupakan kerjasama antara beberapa orang bermodal untuk mendirikan perusahaan besar. Yang terakhir yaitu kartel. Kartel merupakan kesepakatan tertulis antara beberapa perusahaan yang sejenis untuk mengatur dan mengendalikan berbagai hal dengan tujuan menekan persaingan dan meraih keuntungan. Kita masuk ke pembahasan yang keempat yaitu jenis-jenis strategi pengembangan usaha. Sebagaimana dikutip oleh Hussein Umar, Strategic in Action, menurut Fred R. David, strategi dapat dikelompokkan atas 4 kelompok strategi, yaitu yang pertama, strategi integrasi vertikal atau vertical integration strategi. Strategi ini menghendaki agar perusahaan melakukan pengawasan yang lebih terhadap distributor, pemasok, atau para pesaingnya, misalnya melalui merger, akuisisi, atau membuat perusahaan sendiri. Yang kedua yaitu strategi intensif atau extensive strategi. Strategi ini memerlukan usaha-usaha yang intensif untuk meningkatkan posisi persaingan perusahaan melalui produk yang ada. Yang ketiga, strategi diversifikasi atau diversification strategi. Strategi ini dimaksud untuk menambah produk-produk baru. Strategi ini makin kurang populer, paling tidak ditinjau dari sisi tingginya tingkat kesulitan manajemen dalam mengendalikan aktivitas perusahaan yang berbeda-beda. Yang D atau yang keempat, strategi bertahan atau defensi strategi. Strategi ini bermaksud agar perusahaan melakukan tindakan-tindakan penyelamatan agar terlepas dari kerugian yang lebih besar yang pada ujung-ujungnya adalah kebangkrutan. Kita masuk ke pembahasan yang kelima yaitu strategi pengembangan usaha dalam perspektif Islam. Islam mewajibkan setiap muslim, khususnya yang memiliki tanggungan untuk bekerja. Bekerja merupakan salah satu sebab pokok yang memungkinkan manusia memiliki harta kekayaan. Semua bentuk yang diberkati agama ini hanya bisa terlaksana dengan memiliki harta dan mendapatkannya dengan bekerja. Allah Subhanahu wa taala berfirman pada Quran surat Al-A'qaf ayat 19 yang untuk menggunakan hari-harinya untuk memperoleh keuntungan dan karunia Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula dalam berusaha dilarang melakukan perbuatan curang dan memakan riba. Nabi Muhammad SAW telah memberikan contoh kepada umatnya mengenai bisnis syariah. Sebelum memulai bisnis, pebisnis harus menyusun, menetapkan dan melaksanakan strategi bisnisnya terlebih dahulu. Strategi bisnis tersebut meliputi 5 sikap utama, yaitu jujur, ikhlas, profesional, silaturahmi, niat suci dan ibadah, dan menunaikan zakat, infak, dan sedekah. Kita masuk ke pembahasan yang terakhir yaitu yang keenam, perencanaan pengembangan unit bisnis. Setiap unit bisnis harus menyusun rencana atau strategi bisnisnya yang terdiri dari 8 langkah. Yang pertama, mendefinisikan visi dan misi bisnis. Yang kedua, menganalisis lingkungan eksternal. Yang ketiga, menganalisis lingkungan internal. Yang keempat, memilih tujuan dan sasaran bisnis. Yang kelima, mengembangkan strategi bisnis. Yang keenam, merinci rencana program. Yang ketujuh, mengimplementasikan rencana program. Dan yang terakhir, mengumpulkan umpan balik serta menguji pengendalian program. Yang ketujuh, mengimplementasikan rencana program. Dan yang terakhir, mengumpulkan umpan balik serta menguji pengendalian
Baiklah, sekian presentasi saya. Pada video kali ini saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.